Musim buah mulai pada September lalu, di mana setiap hari rata-rata bisa mencapai 2 ton mangga podang dari petani yang masuk ke pasar buah. Dan pada bulan November ini bisa sampai 5 ton, peak season atau puncak berbuah di bulan November dan Desember mendatang. Keluar dari sana. Oh, luapan karena itu lebih tinggi. Iya. Situ ke situ. Terus itu sampai segini kalau di sini, Pak. Kayaknya kan pun Bu. Niku. Begini dari satu tempat itu semua buangin ke sini. Semua yang dari daerah sana ke sini semua nggak mampu. Sampah dan tanahnya kurang jenuh loh, Pak. Ya. Kurang jenuh. Iki wis ana jagone. Buangnya sembarangan. Ya, berarti kalau yang buang sampah itu berarti ini biar nggak banjir harus dipindah pasarnya, Mbak. aduh tuh, Pak. Loh piye? Pengen banjir apa? Oh, jadi pindah Pak Dito. Meskipun nantinya lokasi ini menjadi dampak jalan tol Kediri Tulungagung, namun Mas Dito memastikan tetap akan dicarikan tempat relokasi, mengingat wilayah Pasar Banyakan ini sebagai tempat untuk mencari rezeki warganya. Selain itu, mata pencarian warga Banyakan mayoritas juga berjualan buah di pasar yang terkenal sebagai pasar buah ini. Di samping itu masih banyak pedagang yang juga menjajakan mangga podangnya di luar kios. Dengan demikian, jumlah pedagang secara keseluruhan di lingkup pasar buah Banyakan lebih dari 100 orang. Namun, jumlah pedagang yang terdaftar di Dinas Perdagangan terdapat 74 pedagang. Dan Mas Dito sendiri luar biasa sekali dalam rangka memberdayakan semua elemen terkait dengan petaninya. Kemudian potensi yang di barat sungai seperti apa harus betul-betul kita siapkan, termasuk kalau misalkan ini nanti dipakai betul-betul harus ada pasar pengganti, bahkan kalau bisa dibuatkan yang betul-betul representatif biar potensi semua petani bisa masuk. Nah, bukan masih sebatas ya Bu ya, tapi pindah. Kalau melihat kita kan harus lengkap ya, artinya pengembangan mulai jalannya, pengembangan 2-3 tahun seperti apa harus kita siapkan mulai sekarang. Melihat besarnya potensi pasar buah Banyakan, Pemkab Kediri akan menambahkan berbagai usaha mikro kecil menengah atau UMKM di pasar tersebut di luar musim buah. Dengan begitu, pedagang diharapkan tidak hanya berjualan di musim buah mangga podang saja, tetapi juga bisa terus mendapatkan pendapatan sepanjang tahun. Pasalnya, keberadaan pasar buah Banyakan dinilai strategis karena berdekatan dengan lokasi pembangunan bandara baru dan Stadion Gelora Dahijayati yang juga tengah proses pembangunan. Yang pertama, meninjau pasar mangga podang. Jadi ini pasar ini tuh pasar buah sebenarnya, tapi ternyata saya tanya dari depan sampai belakang rata-rata mereka aktif berjualan di saat mangga podang berbuah. Itu 6 bulan. Musim panennya itu 6 bulan. Nah, ini lagi peak-peaknya, maka hari ini kita tes apakah memastikan yang pertama teman-teman petani itu tidak melakukan boosting atau booster terhadap tanamannya. Jadi tadi ada yang kita cek, alhamdulillah ternyata dari pohon langsung, matang pohon bahasanya, MP tadi saya juga baru tahu, masak pohon. Terus yang kedua memang pasar buah ini terkena dampak dari pembangunan jalan tol, jadi kita sedang pikirkan apakah opsi pertama atau opsi kedua. Opsi pertama dan keduanya masih kita rahasiakan sampai kita nanti putuskan, baru kita umumkan.
Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dito pun mendorong petani untuk dapat menghasilkan mangga podang berkualitas. Salah satunya dengan melarang petani untuk merangsang atau membooster mangga agar cepat masak. Untuk diketahui, agar cepat masak, petani kerap menggunakan booster berupa etrel. Namun, booster ini membuat buah cepat busuk. Padahal buah tersebut akan dikirim ke luar kota seperti Surabaya, Bali, bahkan sejumlah kota di Kalimantan, yang artinya kualitas buah harus dijaga. Selain larangan menggunakan booster, Mas Dito juga menginstruksikan dinas terkait di Pemkab Kediri untuk melakukan pendampingan kepada petani mangga podang. Pendampingan dapat menaikkan kualitas dan nilai jual mangga podang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini jenengan, pada kirim teng pundi? Bagi di pendet bakul. Oh, di pendet bakul ya. Biasanya ngirim keluar kota atau pembuatan? Buatan Pasang ini. Enggak kayak di pendet video. Pak jenengan itu dari kebun langsung ngantarkan ke pasar. Biasanya kalau dari pasar keluar kemananya tahu nggak? Nggak tahu. Dibeli berapa sama pedagang pasar? Biasanya standarnya pasar Ke pasar itu kalau hari ini 7 sekilo. Menurutmu harganya bagus nggak segitu? ya masih standar. Masih standar. Kalau bagus itu berapa? 8.000. Nunggu habis. Tapi jangan di booster ya. Buahnya jangan di booster terus ya. Dijaga kualitasnya ya. Itu ya aku ya mangga podangnya ya. Relokasi ke tempat baru nantinya harus bersifat representatif untuk mendukung perkembangan wilayah, terutama dengan berdirinya Bandara Kediri hingga Stadion Baru Kabupaten Kediri di wilayah Barat Sungai. Dengan langkah yang tepat, pembangunan jalan tol dapat berjalan seiring dengan pemeliharaan dan pengembangan pasar buah banyakan yang telah menjadi bagian berharga dalam kekayaan Kabupaten Kediri. Juga masih perlu diskusi lagi, perlu dirapatkan tersendiri nanti dengan Pak Sekda dan juga Mas Bub tentunya bagaimana kita plan ke depannya. Karena kita berpikirnya tidak 1-2 tahun setelah ini, perlu 5 tahun atau ke depan. Begitu bandara launching semuanya harus sudah siap sebagaimana arahan Mas Bupati. Tapi sebenarnya ini revitalisasi atau seperti apa sih Bu? Masih menunggu nanti konsepnya seperti apa, detail jalannya seperti apa betul ini hanya dilewati saja atau mungkin interchange-nya di sini atau mungkin apa. Dan Mas Bub nanti akan menyampaikan. Tapi yang jelas berarti belum ada kabar Bu. Kalau pengganti dan sebagainya nanti akan kita matangkan lagi. Plan-plan itu sudah ada tentunya, kajian kan sudah. Jadi tinggal nanti seperti apa harus kita siapkan. Intinya itu. Ada potensi jadi semacam pasar wisata. Kalau konsep ke depannya sentuhan itu tetap kita rencanakan. Jadi beberapa pasar kami sudah tidak hanya pasar tradisional, tapi sentuhan wisata harus tetap kita buat. Intinya seperti itu, tiap pedagang juga. Nantinya mungkin seperti itu, pasar buah, pasar hewan, hampir semua pasar nanti ada konsep biar pengunjung itu tidak hanya biasa-biasa saja ke pasar, tapi ada jadi jujukan lah pasar-pasar yang ada di Kabupaten Kediri. Itu harapan dan plan kita seperti itu. Baik pemirsa, itulah tadi peninjauan oleh Pemkab Kediri ke Pasar Banyakan yang nantinya akan dilakukan relokasi. Dan akhirnya saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.